Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Jawab salam yang kencang, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Para pimpinan yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul bait, tuan rumah, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir di sini tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Perkenankan pada kesempatan kali ini sebenarnya jadwalnya Ustadz Hatta ya, Bang Fadli ya, Ketua. Jadi seharusnya ini Ustadz Hatta, cuma karena kebetulan beliau berhalangan ada agenda lain, akhirnya saya yang diminta. Seharusnya saya juga kalau seandainya tidak ada agenda ini, saya kelihatannya harusnya segera berangkat juga karena keluarga sudah di Jakarta semua, yang sisa saya sendiri. Jadi selesai agenda ini, besok ada agenda lagi, baru insya Allah nanti hari Senin akan sedikit lah ke Jakarta. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang belum menikah? Acung tangan. Yang belum menikah satu kali, bukan dua kali, bukan. Yang belum menikah satu kali aja, satu kali. Jomblo banyak di sini ya. Ini jomblonya karena apa? Jomblo fisabilillah. Jomblo fisabilillah. Kenapa? Alasannya kenapa? Terlalu banyak pertimbangan kah? Atau bagaimana? Berjuang di jalan Allah. Ya. Jadi sekarang begini, apa sih hukumnya menikah? Apa hukumnya menikah? Hukum asalnya adalah sunnah ya. Kalau kita ngaji kitab fikih, misalnya kitab fikih Syafi'i, ada sebuah kitab kecil tipis namanya Matan Ghayah wa Taqrib, ya, Matan Abi Syuja', ya. Itu saya sangat ingat sekali ketika pesantren dulu waktu SMP kelas 1 atau kelas 2, hal pertama yang saya hafal di dalam kitab nikah adalah wan nikahu mustahabbun ilaih. Hukum asal nikah adalah mustahab, yang artinya adalah sunnah. Liman yahtaju ilai, bagi mereka yang membutuhkan kepada menikah. Wa yajuzu lil hurri ay yajma' baina arba'i harair. Itu yang paling saya ingat. Dan diperbolehkan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu, yaitu 4. Itu yang paling saya ingat. Dulu itu matan dulu tahun 2000 berapa ya, saya hafal ya, 2002 atau 2003 begitu. Wa yajuzu lil hurri ay yajma' baina arba'i harair. Baik. Bukan kepada permasalahan poligami yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, tapi lebih kepada menikah. Jadi ternyata banyak di antara terutama orang belakangan ini ya, apalagi Gen Z misalnya, habis Gen Z apa? Kalau Gen Alpha udah ada yang menikah belum? Oh belum ya, Gen Z atau sebelumnya Gen Milenial, itu terlalu banyak pertimbangan. Dan di antara pertimbangan yang akhirnya menjadi sebuah hal yang menjadi penghalang atau memperlambat lah dia untuk menikah adalah karena permasalahan ekonomi. Sekarang saya tanya, sebelum kita dilahirkan, itu rizki sudah diatur oleh Allah atau belum? Sudah ditetapkan oleh Allah atau belum? Sudah. Jadi yang memberikan rizki kepada kita siapa? Allah. Allah atau orang tua kita? Oke, orang tua hanya perantara saya, tapi yang memberikan rizki kepada kita siapa? Allah kan? Pernah nggak mendengar hadis bahwasanya ketika seorang ibu mengandung anaknya nih, ya kan? 40 hari pertama itu masih mani, ya kan? Kan ada hadisnya tuh. 40 hari yang kedua dia berubah menjadi segumpal darah kan? Yang daging tuh. Lalu berikutnya dia berubah menjadi apa? Tunggu. Yang pertama mani, berikutnya darah, berikutnya berubah menjadi daging, dan kemudian daging tersebut dibungkus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan tulang sehingga jadilah kita. Pada usia 40 hari yang keempat, berarti berapa bulan? 40 hari yang ketiga, maaf. Usia kita berapa bulan berarti? 4 bulan ya, 4 bulan di dalam rahim seorang ibu. Pada saat itu, di dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala akan mengutus malaikat. Wa yursalu ilaihil malak fayunfakh fihi ruh. Dan pada saat itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh. Dan setelah ditiupkan ruh, maka ditetapkan 4 hal. Yang pertama apa? Rizkinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga,
amal perbuatannya, dia baik atau buruk, dan yang keempat adalah tempat berakhirnya dia surga atau neraka. 4 hal ini sudah ditetapkan ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita. Ya. Berarti ketika kita misalnya dengan secara sengaja menunda untuk melakukan menikah, padahal sebenarnya di dalam kondisi kita pada saat, situasi kita pada saat ini sudah bisa berubah menjadi sebuah hal yang wajib misalnya. Kan hukum asal menikah kan sunnah. Tapi ternyata dia bisa berubah hukumnya, status menikah itu menjadi sebuah hal yang wajib. Contohnya karena apa? Contohnya karena apa? Kalau seandainya dia memang sudah ada kemampuan untuk menikah, baik secara finansial kah, dia juga terkait dengan kewajiban dia, misalnya tanggung jawab dia, konsekuensi setelah menikah dia sudah paham. Tapi dia tidak memilih untuk menikah, dia lebih memilih, dia nyaman begitu. Dengan apa? Dengan hubungan tanpa status. Ya, dia lebih nyaman memilih apa? Ya sudahlah begitulah, PHP lah istilahnya ya. Maka dalam situasi ini, ketika bisa saja hubungan tersebut jatuh kepada perbuatan zina misalnya, maka hukum menikah pada saat itu wajib hukumnya bagi orang itu. Sekarang saya tanya, yang hadir di sini pekerjaan udah ada belum? Udah ada belum? Udah ada. Lalu tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Tunggu jodoh. Jodoh kan itu sebenarnya sudah bagian termasuk bagian dari rizki kan. Jodoh itu kan bagian dari rizki. Sekarang begini, pernah gak dengar ada pepatah atau apa ini? Bukan pepatah juga sih. Ada orang yang bilang jodoh kan nggak kemana-mana. Ya. Tapi kalau nggak kemana-mana gimana mau dapat jodoh? Jadi memang harus diusahakan ya. Sekarang tema kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan menikah itu akan merupakan sebuah awal untuk membuka ataupun memancing pintu-pintu rezeki kita. Apakah itu benar? Jawabannya adalah ya. Karena ketika kita misal lebih memilih untuk menyendiri, jomblo saja, tanpa untuk memilih pasangan, memiliki pasangan misalnya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan mencukupkan rezeki hanya kepada diri kita saja. Dan itu pasti. Tapi ketika kita pada saat itu menikah, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencukupkan bagi dirinya dan juga keluarganya pada saat itu yang dia miliki. Ketika dia menikah baru dengan satu istri misalnya, maksudnya menikah dengan seorang istri, bukan baru dengan satu istri. Dia menikah dengan seorang istri misalnya, maka pada saat itu rizki yang Allah Ta'ala cukupkan bukan hanya bagi dirinya saja, tapi pasti Allah Ta'ala akan cukupkan juga bagi istrinya pada saat itu. Lahir anak pertama, Allah Ta'ala cukupkan juga bagi anak pertama. Bagaimana caranya? Itu bukan permasalahan, bukan urusan kita, tapi itu Allah Ta'ala yang atur semuanya. Ya kita memang diwajibkan, diharuskan untuk berusaha mencari nafkah ya. Tapi bagaimana mencukupkan hal tersebut itu bukan permasalahan kita, bukan urusan kita, tapi yang akan mencukupkan hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin sedikit bercerita. Dulu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah adalah mereka ketika khawatir terkait dengan anaknya nih, jangan sampai anaknya mungkin akan mengurangi rizkinya. Kan ada nih beberapa selebgram ya, influencer ya. Setelah menikah dia bilang, nggak mau punya anak. Pernah nggak dengar? Setelah menikah, yang kuliah di luar negeri, nggak usah disebutkan namanya, ya di Jerman, itu tuh. Benar nggak? Perempuan yang terkenal nih, kuliah di Jerman, nggak usah disebutkan namanya, cuma ciri-cirinya saja. Setelah menikah, dia bilang apa? Dia menggembor-gemborkan semacam apa ya? Nggak usah punya anak, buat apa punya anak? Itu akan membuat kita repot, tubuh kita nanti akan rusak kata dia, nanti kita harus menafkahi, nanti harus begadang, nanti harus menyusui, bikin kita capek aja, untuk apa punya anak? Coba, bayangkan kalau seandainya umat Islam semuanya melakukan hal yang sama, apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan kehidupan setelah kita meninggal dunia, kita pada saat itu tidak memiliki investasi nih. Apa kata Nabi SAW? Apabila seorang anak cucu Nabi Adam meninggal, semua amalan terputus kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kepada kita, kan orang tuanya. Sekarang dia lebih memilih untuk child free. Ini kan sangat bertentangan dengan syariat Islam. Sangat bertentangan sekali. Saya pernah menjelaskan,
di pengajian Al-Mulk juga, tapi lupa kapan dulu, bahwa Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ketika beliau membahas terkait dan kenapa sih sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini? Kenapa sampai ajaran syariat Islam ini harus disempurnakan begitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Itu ada maksud dan tujuannya. Dan di antara maksud ataupun tujuan utama kenapa Allah Ta'ala menurunkan syariat Islam ini, ada 5 hal yang harus terjaga. Yang pertama agama, yang kedua adalah nyawa, yang ketiga akal, yang keempat harta, dan yang kelima adalah keturunan, hifdzun nasl. Makanya kita diperintahkan untuk menikah, diharamkan untuk melakukan perbuatan zina agar keturunan kita ini senantiasa terjaga. Sekarang dia menikah, khawatir terkait dengan permasalahan rezeki anaknya. Khawatir tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya. Khawatir jangan sampai akan menyusahkan dirinya dan juga keluarganya. Kan banyak kasus setelah menikah dia khawatir nggak bisa menghidupi, akhirnya dibunuh tuh semuanya tuh. Itu kan berarti merupakan pertanda bahwa orang tersebut pasti jauh dengan agama. Ketika dia memang betul-betul faham terkait dengan agama Islam, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Pasti jauh dengan agama itu, jauh. Pasti bermasalah. Apalagi ibadahnya. Jangankan ibadah yang mengenal syariat Islam saya tidak, apalagi terkait dengan ibadahnya. Saya mungkin juga pernah menyampaikan di entah tempat ini atau bagaimana, ketika kita menghadapi permasalahan apapun, coba cek 3 hal. 3 ibadah kita nih. Karena Allah Ta'ala menjanjikan sebuah apa? Sebuah penyelesaian, ya Allah. Penyelesaian masalah yang pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala permasalahan tersebut. Jadi ketika kita betul-betul menjaga 3 ibadah ini, kita tidak akan pernah sama sekali mendapatkan kerugian baik di dunia ataupun di akhirat. Sekarang saya tanya, ada yang belum menikah kan? Berarti kan jodoh kan? Ada yang belum dapat jodoh kan? Udah cari kemana-mana, belum dapat menjalin hubungan dengan si A, nggak jadi, si B nggak jadi juga, si C bingung ini. Padahal udah mau nikah nih, usianya juga sudah sangat matang, mengarah kepada kadaluarsa. Enggak. Lalu kita memiliki permasalahan dengan orang tua kita kah, anak kita kah, pasangan kita, sanak famili kita, rizki kita, pekerjaan kita. Coba cek 3 hal, ini pasti bermasalah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yatluna kitaballah, mereka yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wa aqamus shalah, senantiasa menjaga salatnya, mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan harta mereka. Sekarang permasalahan apapun yang kita hadapi pada saat ini, coba cek 3 hal. Pasti ada yang bermasalah, tidak mungkin tidak. Masalah nih dengan istrinya, masalah terus. Coba lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana interaksi pasangan kita dengan Al-Quran, itu pasti bermasalah. Dan itu juga pasti akan mempengaruhi terkait dengan rezeki kita, itu pasti. Ya. Nah, kisahnya Nabi Nuh alaihissalam misalnya, itu kan umatnya diuji dengan apa? Sungai kering, ya kan? Kebun tidak menghasilkan, tidak memiliki anak. Apa solusi yang Nabi Nuh alaihissalam berikan kepada mereka? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Minta ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Maka ketika kalian beristighfar minta ampunan, maka yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian adalah yursilis sama alaikum midrara. Allah Ta'ala langsung akan turunkan hujan. Wa yumdidkum alaikum bi amwali wa banin. Allah Ta'ala akan berikan kepada kalian amwal wa banin, harta-harta, rizki-rizki, wa banin, dan juga keturunan. Ya kan? Bi amwali wa banin. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala akan berikan kebun itu kembali menghasilkan dan juga sungai-sungai akan kembali mengalir. Gitu loh. Sekarang kembali lagi kepada cerita tadi bahwa kebiasaan orang Arab jahiliyah, ketika mereka khawatir terkait dengan anak mereka, maka yang mereka lakukan apa? Mereka akan membunuh tuh anak-anak mereka. Itu kebiasaan Arab jahiliyah. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau pernah menjelaskan bahwasanya minal kabair, termasuk dalam kategori dosa besar, yang pertama adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan ada hal lain sebagai apa? Sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Ta'ala yang telah menciptakanmu, kata Nabi. Misal umpamanya nih, kita memiliki orang tua yang melahirkan kita, yang menyusui kita, membesarkan kita, memberikan pendidikan terbaik kepada kita. Tiba-tiba ketika kita besar, kita durhaka kepada orang tua kita. Kita lebih patuh, tunduk, taat terhadap perintah pasangan kita dibandingkan orang tua kita. Bagaimana perasaan ibu kita pada saat itu?
Bagaimana perasaan kita misalnya ketika kita diperlakukan hal yang sama, padahal kita yang sudah mengurusi anak-anak kita. Itu kan sakit hatinya luar biasa. Pernah mendengar kisah Alqamah ya, seorang sahabat yang bernama Alqamah ketika dia sudah menikah, tapi lebih mendahulukan urusan pasangannya dibandingkan ibunya, sampai melupakan ibunya pada saat itu. Sampai keluar dari lisan ibunya beta haramkan air susu yang sudah sudah diminum oleh Alqamah. Akhirnya sakaratul maut susah, tidak mati-mati. Minta dihadirkan ibunya Alqamah pada saat itu, ibunya mengatakan beta sing kenal dia bukan beta punya anak. Ini mengerti kesing, beta bicara pakai bahasa Ambo, mengerti kesing. Khawatirannya dari luar Ambon tapi tidak mengerti. Akhirnya ketika dipanggil beberapa kali tidak mau, apa yang dilakukan oleh Rasul? Nabi perintahkan kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Wahai para sahabat, ambil kayu bakar dari mana? Dari Gunung Malintang. Dari Kampung Cengke, dari Gunung Non. Kumpulkan kayu bakar, bakar sudah. Akhirnya sebelum dibakar, sebelum dieksekusi, disampaikan lagi, diinfokan kepada ibunya, mendengar anaknya hendak dibakar oleh Nabi, habis daripada sing mati-mati, dibandingkan tidak meninggal-meninggal, sakaratul maut ini kan sengsara, luar biasa. Akhirnya sifat keibuan ya, orang tua namanya ketika mendengar anaknya akan dibakar oleh orang lain misalnya, tidak ridho, akhirnya dimaafkan. Dan tidak lama kemudian langsung meninggal dunia. Jadi, bayangkan bagaimana perasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang sudah menciptakan kita, yang memerintahkan kepada kita untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah, tiba-tiba kita menjadikan hal lain sebagai sekutu. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dalam surah Al-Kahfi, biasa di malam Jumat atau hari Jumat biasa ini gak? Baca Al-Kahfi gak? Baca. Yang benar. Yang benar. Ini kan sunnah ya, sunnah. Di bagian ayat terakhir misalnya, Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Barang siapa yang berharap untuk berjumpa, bertemu dengan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala pun ridha berjumpa dengan dirinya. Dengan kita misalnya. Maka syaratnya apa? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Melakukan amal salih. Dan syarat utama yang kedua adalah, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Tidak boleh sama sekali menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan siapapun. Jadi dosa terbesar adalah menyekutukan Allah. Dosa kedua, kata Nabi, dalam hadis tersebut adalah, an taqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Engkau membunuh anak kandungmu karena engkau takut bahwa dia akan makan bersamamu. Berarti khawatir terkait dengan permasalahan apa? Rizki. Itu contoh kasus di zaman dulu. Kalau kasus sekarang apa? Ada mirip-miripnya. Apa? Dia tidak mau sama sekali memiliki anak karena khawatir akan menyusahkan dirinya. Ya. Betul atau tidak nih? Betul kan? Atau seharusnya memiliki anak keturunan investasi ini, tapi dia tidak mau sama sekali. Malah program itu? Program bukan KB yang kekinian nih, yang kekinian. Jadi agar mendapatkan bantuan harus melakukan hal tersebut. Ya kan? Ini kan sebenarnya mirip-mirip. Itu termasuk dalam kategori dosa besar. Bukan beta yang sampaikan, bukan saya yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan hal tersebut? Nabi SAW. Dan yang ketiga yang termasuk dosa besar adalah antuzani halila tajarika, yaitu ketika engkau menzinahi istri tetanggamu. Sudah selingkuh, ya zina, selingkuh dengan istrinya tetangga lagi. Ya Allah, itu dosanya double-double tuh. Itu hadisnya sahih ya. Saya akan menyampaikan ada mungkin dua lagi ya. Lalu mungkin kita cukupkan dan kita diskusi saja. Di dalam sekarang ini, kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan sesuatu hal kepada kita, kira-kira kita yakin atau tidak bahwasanya hal tersebut memang pasti akan terjadi. Misal Allah Ta'ala akan janjikan surga bagi mereka yang senantiasa beriman dan beramal saleh. Kita percaya atau tidak? Percaya. Misal dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan bahwa orang yang melakukan ibadah haji dan ibadah umrah, dia akan terhindar dari dua hal. Yang pertama adalah dia akan terhindar dari kefakiran dan Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Percaya ke sing? Ada atau tidak kasusnya orang yang keluarkan uang, keping, tahu keping? Keping tahu. Giliran keping tahu. Jadi ketika kita mengeluarkan uang sebanyak apapun, itu Nabi SAW mengatakan dia tidak akan pernah sama sekali mendapatkan kefakiran untuk umrah, untuk haji.
Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani dzunub wal faqr. Karena kedua hal tersebut akan menghapuskan dosa wal faqr dan juga kefakiran. Kama yanfil kir khabathal hadid. Sebagaimana tukang besi ketika menghilangkan karat dengan cara apa? Dibakar, seperti itulah dosa dan juga kefakiran akan dihapuskan, dihilangkan dari kita. Percaya atau tidak ketika Nabi yang sampaikan hal tersebut? Ketika Nabi menyampaikan bahwa orang yang mengeluarkan hartanya dia tidak akan pernah miskin. Percaya atau tidak? Yakin? Tapi sudah dipraktekkan atau belum? Itu ada kotak infak tuh. Itu ada kotak infak. Nah, habis ini kayak kita praktekkan ya. Nah, kenapa kita harus percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menyampaikan hal tersebut. Dan di dalam sebuah ayat, kalau tidak salah dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala menjanjikan apa? Wa ankihul ayama min ibadikum wa imaikum. Dan nikahilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menikahkan al-ayama. Siapa itu al-ayama? Para bujang-bujang. Para jomblo-jomblo. Para apa lagi? Selain bujang, jomblo apa lagi? Duda. Duda. Wa ankihul ayama min ibadikum wa imaikum. Termasuk di dalamnya adalah budak, baik laki-laki ataupun perempuan. Apa lanjutan ayatnya? Ketika kita menikahkan anak kita, ketika kita menikahkan teman kita misalnya, maksudnya melalui perantara kita bantu gitu. Iya kunu fuqara, kata Allah. Apabila mereka itu berada dalam situasi fakir, yughnihimullahu min fadlih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kehidupannya. Dicukupkan, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sampaikan? Allah. Di mana? Dalam Al-Qur'an. Yang menyampaikan adalah Allah di dalam Al-Quran. Sekarang, beriman atau tidak terhadap ayat tersebut? Beriman atau tidak? Ketika kita tidak beriman, ketika kita tidak percaya terkait dengan ayat tersebut, itu bisa menyebabkan ketong kafir. Kenapa? Berarti ketong menolak ayat Allah. Dan kita diwajibkan untuk mengimani, percaya bahwa ayat tersebut memang ayatnya Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, Al-Quran. Satu ayat saya kita tolak, satu ayat saja kita tidak mau untuk menerima ayat tersebut, itu bisa menyebabkan kita keluar dari ajaran agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu janji Allah. Orang yang menikah pasti akan Allah Ta'ala cukupkan. Beta pernah cerita, Pak, dulu ketika masih kuliah di Saudi, biasa sampingannya ini jadi tour guide, ya, jadi guide lah, pembimbing. Itu lumayan Pak, untuk mahasiswa itu zaman saya dulu sekitar 200 real bayaran per hari, 200 sampai 250 real. Sekarang 1 real berapa? 4,5 kan, 4.500. Taruhlah 4.000. Kalau 4.000 saya 200 berapa? 800.000. Kerjanya apa? Cuma nemenin jamaah doang. Nemenin jamaah belanja, nemenin jamaah salat. Salatnya di mana? Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Nemenin jamaah umrah. Nginepnya di mana? Tidurnya di mana? Di hotel. Kadang-kadang dapat hotel bintang 5, Movenpick misalnya, Darut Tauhid misalnya, Darul Iman yang bintang 5 yang langsung pelataran Masjidil Haram, langsung pelataran Masjid Nabawi, AC, itu kan luar biasa nikmatnya. Maka ketika sudah hendak selesai ini, sudah hampir selesai masa berlaku iqamah, itu izin tinggal di Saudi, untuk kembali ke Indonesia itu kadang-kadang mikir, nanti pulang ke Indonesia kerja apa? Realistis kan? Realistis gak? Realistis lah, karena ketika di Saudi pikirannya real terus. Realistis. Real. Teman saya Pak pernah 1 kali trip umrah itu kan biasanya cuma 1 minggu, itu dia dapat sampai 20 juta. Mahasiswa. Dapat sampai 20 juta, itu kalau di Indonesia kerja apaan gitu kan, kalau kita pikir-pikir dia harus direktur atau pimpinan apa begitu, baru gajinya sampai 2 digit begitu. Ini 1 minggu, 20-an juta dia dapat. Pikir ini saya udah menikah, udah punya anak tanggungan 3 waktu itu. Ini pulang kerja apaan gitu kan. Tapi saya yakin bahwasanya yang memberikan rezeki kepada orang-orang yang ada di Saudi dengan yang memberikan rezeki kepada orang-orang yang berada di Indonesia, termasuk di Ambon, ya sama. Dan saya yakin bahwasanya rezeki itu sudah dikadar, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu khawatir bahwa kita itu kekurangan rezeki, karena kalau seandainya rezeki kita sudah habis, tidak akan pernah mendapatkan rezeki, maka selesai jatah kehidupan kita di mana? Di dunia. Selama kita hidup, pasti ada rezeki yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu pasti. Iya kunu fuqara, kata Allah,
Yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Apabila kalian fakir, dengan menikah, maka Allah Ta'ala akan cukupkan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, sampai saat ini saya masih bisa hidup, saya masih bisa makan, saya bisa menyekolahkan anak-anak, ya, masih bisa ya sedikit-sedikit jalan-jalan. Allah Ta'ala yang cukupkan. Kita hanya berusaha dan ikhtiar dan juga tawakal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencukupkan kehidupan keluarga kita. Berikutnya saya akan menutup dengan menyampaikan sebuah hadis. Nabi SAW beliau pernah menjelaskan, "Thalathatun haqqun 'ala Allah aunuhum." Ada 3 hal yang menjadi hak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu mereka. Berarti apa? Kewajibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu mereka. Yang pertama, ini pasti nih, tidak mungkin tidak dibantu oleh Allah, tidak mungkin. Pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti dibantu. Pernah mendengarkan keistimewaan Nabi Muhammad, ada 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Pernah dengar hadis tersebut tidak? Belum. Yang pertama kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberikan pertolongan oleh Allah dengan apa? Diberikan kemenangan dengan mengirimkan rasa takut yang luar biasa kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masirata syahrin, 1 bulan perjalanan. Jadi sebelum terjadi peperangan, musuh-musuh Allah Ta'ala itu sudah takut luar biasa. Perang Badar. Siapa yang mengira umat Islam akan menang? Berapa jumlah umat Islam? Hanya sekitar 313, 314, 315, sekitar itulah. Melawan berapa? 1000. Di dalam perang Uhud, 1000 muslim, ya, sahabat. Lalu ada peran orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia hasut umat Islam, akhirnya keluar 300, sisa 700. Berperang melawan berapa orang? 3000. Siapa yang akan mengira bahwa umat Islam akan menang? Kenapa umat Islam pada saat episode pertama ya dalam perang Uhud kan umat Islam menang. Tapi karena ada pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah pimpinan, perintah Nabi, akhirnya diberikan balasan. Tapi pada episode pertama dengan begitu mudahnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Kenapa hal tersebut terjadi? Di antara penyebabnya adalah Allah Ta'ala sudah mengirimkan rasa takut yang luar biasa kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi kepada yang tadi, hadis bahwasanya Allah Ta'ala pasti akan memberikan pertolongan kepada al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, siapa? Wal mukatab alladhi yuridul ada. Yaitu seorang budak yang dia itu ingin merdeka. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan kepada orang tersebut. Tapi sekarang kan sudah tidak ada budak lagi ya, atau ada budak di sini. Budak-budak cinta. Yang terbelenggu oleh cinta. Ya. Seorang budak ketika dia ingin merdeka, itu Allah Ta'ala pasti akan memberikan pertolongan. Itu Nabi SAW yang sampaikan. Dan yang ketiga adalah wannakihul ladzi yuridul afaf. Dan seseorang yang akan menikah karena dia ingin menjaga kehormatannya. Ya, itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Jangan sampai ya kita dengan begitu mudahnya menyerahkan, memberikan kehormatan kita wabil khusus kepada wanita-wanita, bagi wanita-wanita muslimah. Jangan dengan begitu mudahnya terperdaya dengan rayuan para apa? Ya, jangan dengan begitu mudah terperdaya dengan rayuan para buaya-buaya darat. Ketika ada laki-laki yang mengatakan beta akan jaga usi, parlinti. Serius, demi Allah. Belum nikah, dia bilang, beta jaga usi. Tenang saja, beta sembikin apa-apa, parlinti. Demi Allah, parlinti. Kira ketong ding setan, siapa yang lebih jago dalam urusan menggoda? Setan akan membiarkan begitu, lewat begitu saya nggak akan mungkin. Beta pernah menyampaikan wanita itu, beta pernah dengar ceramah ya, wanita itu ibarat apa? Mangga yang tidak ada ceritanya orang membeli mangga lia begitu langsung beli sehingga ada. Kan pertama dilihat dulu kan menarik atau tidak, menarik ya dia dekati. Setelah itu langsung beli? Tidak. Apa yang dilakukan? Dipegang dulu, diambil nih. Ibarat mangga.
Setelah dipegang, dibeli, belum, diremas dulu, diraba. Udah matang belum nih? Lalu setelah itu dia beli? Tidak. Dia apakan? Cium. Suarum atau belum? Sudah masak atau belum? Dia beli? Belum. Abang, boleh rasa. Rasa sadiki. Sadiki saya abang. Nanti kalau manis minta beli. Ayo rasa. Abang potong sedikit, tak. Rasa asam. Ya Allah abang, maaf ya, kepeng tak tinggal. Oh, itu sing balik sudah. Itu kan makanya kenapa sampai agama Islam ini memberikan batasan-batasan, ya kan, terkait dengan interaksi dengan lawan jenis, batasan apa terkait dengan tata cara pakaian wanita muslimah ataupun yang muslim yang laki-lakinya. Itu kan semuanya dalam rangka menjaga keturunan kita. Jadi sekali lagi bahwasanya ketika masih ada di antara kita yang khawatir untuk menikah hanya karena permasalahan rizki, itu berarti keimanan kita bermasalah. Itu pasti keimanan kita bermasalah. Kenapa? Di antara rukun iman yang ke berapa? Yang ke-6 ya, iman kepada qadha dan qadar. Rizki itu bagian dari ya, qadha dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa kita tidak akan pernah rugi ketika menikah. Serius. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Tapi sebelum menikah juga harus memang betul-betul membekali diri, ya bukan hanya terkait dengan permasalahan finansial saja. Kadang-kadang orang Indonesia nanti kan nikah cuma 2 modalnya. Yang pertama cinta, yang kedua kerja apa? Ya kan? Biasanya kan itu pertanyaannya. Misal perempuan mau minta nikah kepada orang tuanya, "Ma, Pa, si fulana udah mau menikah ini dengan si fulan, udah ada calon nih." Kan biasanya pertanyaan dari orang tuanya apa? Kamu cinta sama dia? Yang kedua apa pertanyaannya? Laki-lakinya emang kerja apa? Apakah cukup dengan 2 modal itu? Jawabannya adalah tidak. Banyak hal yang sebenarnya perlu untuk dipersiapkan. Karena kenapa? Biasanya masa-masa pernikahan, usia pernikahan 1 sampai 5 tahun pernikahan awal itu biasanya luar biasa ujiannya. Ujiannya luar biasa. Jadi misal ada yang pacaran, itu kan biasanya isinya romantis semua. Tapi lihat setelah menikah, masih ada nggak romantisnya? Masih ada nggak yang panggil Ai sama Beb? Masih ada nggak yang makannya itu ya kalem gitu kan? Dikit-dikit makannya. Lihat setelah menikah. Yang tadinya mau kentut ditahan, lihat setelah menikah tuh. Kelihatan semua aslinya. Ketika tidur tahu semuanya, isi luar dalam semuanya tahu. Yang satu ngorok, yang satu ngiler, yang satu ini. Tahu semuanya. Kentutnya gede apalah. Bau yang satunya kentutnya, ya kan? Jadi yang pertama, yang terakhir apa saya menyampaikan bahwa saya jangan pernah khawatir terkait dengan permasalahan rizki, yang sehingga dengan hal tersebut menyebabkan kita terlambat untuk menikah. Jangan. Itu sangat salah sekali karena Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkan bagi kita terkait dengan permasalahan rizki itu ketika kita melakukan pernikahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan terlalu lama karena sudah mulai habis kan snacknya. Sudah mulai habis snacknya kan. Nah habis ini saya yang makan snack dulu sambil diskusi. Saya kembalikan kepada ketua. Ya, Assalamualaikum baik, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah sekalian, Ustaz sudah menyampaikan sedikit tentang persoalan menikah. Jadi sebenarnya menikah adalah awal dibukanya pintu rezeki. Bahkan memang sampai disampaikan Ustaz dalam surat An-Nur tadi, benar bahwa jikalau menikah Allah akan membukakan semuanya, menghilangkan kefakiran dan segala kesulitan Allah akan hilangkan dari kita jikalau kita mau menikah untuk menikah. Nah, memang yang jadi persoalan kita di karyawan perbankan khususnya teman-teman yang masih muda. Ini kan terkadang terkendala sudah siap nikah tapi ada ikatan dinas. Nih Ustadz, masalahnya itu Ustadz. Jadi orang bank ini sebenarnya bukan sih mau nikah, tapi persyaratannya itu Anda ditempatkan 2 tahun dulu baru menikah. Akhirnya 2 tahun menikah, 2 tahun dinas, begitu balik dari tempat dinas, dengar lagi sukawan dengan orang lain. Akhirnya keluar lagu jaga orang pun jodoh. Jadi kendala-kendala ini sebenarnya yang jadi persoalan juga Ustadz, bahwa ada sebagian di kalangan kita, terutama buat teman-teman di perbankan, pemerintah dan BUMD ya. Karena kan BUMD juga kayak Bank Maluku diterima di Ambon, penempatannya di Namlea.
Kalau 65 masih alhamdulillah dia bilang. Tiba-tiba buka surat saum laki. Yang insya Allah datang bolak-balik ke Ambon tuh bisa 2 bulan baru datang. Akhirnya itu tadi. Datang bulan ke-5 lah, mai tua atau pai tua yang suada nih bilang, jangan marah. Orang sumaso minta beta, bapak deh maksud terima. Nah, ini bagaimana juga Ustadz, terkadang kan di saat agama menganjurkan kita untuk segera menikah, tapi di kondisi-kondisi tertentu ada pekerjaan yang membuat kita harus terikat. Bahkan yang itu tadi Ustadz, yang sudah diikat sekalipun, sebelum kamu dua mari kamu dua ini sekali tunangan. Balelai tunangan lain suika. Nah ini bagaimana nih Ustadz? Dalam hal seperti ini, khusus untuk terutama yang banyak jadi korban nih, tamang-tamang laki-laki. Perempuan nih katanya tahu, dong nih biar kata bilang dong jauh, tapi dong hati itu sebenarnya masih bisa dipercaya lah. Tapi ketemu teman-teman laki-laki nih yang insya Allah ditampa yang sana ada, ditampa yang sini ada. Pas balik begini, nikah ditampa yang lain. Bagaimana nih Ustaz? Ngeri pertanyaannya. Baik, saya ingin bertanya kembali. Jadi ketika kita mengikat calon pasangan kita pada saat itu, apakah ikatan tersebut memang merupakan ikatan yang dibenarkan di dalam syariat Islam atau tidak? Karena kalau seandainya memang hal tersebut dibenarkan dalam syariat Islam, itu namanya adalah khitbah. Ya, khitbah apa artinya? Melamar, lamaran. Dan saya kurang tahu kalau seandainya tunangan, apakah dia memang sifatnya itu mirip ataupun sama dengan khitbah, atau dia hanya sekedar ikatan janji 2 orang tersebut saja. Jangan sampai ketika dia cuma 2 orang tersebut berjanji begitu lalu baku tukar cincin, ternyata hal tersebut bukan merupakan hal yang diridhoi oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, apa status ikatan tersebut? Kalau seandainya memang dia sudah melakukan khitbah, maka haram hukumnya bagi wanita untuk menerima lamaran orang lain, tidak boleh. Karena sudah diikat, begitu loh. Di dalam ikatan yang memang dibenarkan di dalam syariat Islam. Kecuali kalau seandainya ada kejelasan bahwasanya tidak jadi begitu, baru silakan dia menerima pinangan orang lain. Tapi selagi dia sudah dikhitbah oleh orang lain dan sudah ditentukan waktunya misalnya sekian bulan, tapi sebelum selesai masa ikatan tersebut, lalu dia menerima pinangan orang lain untuk menikah, maka pada saat itu sang wanita berdosa. Tidak boleh menikahi ya seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Itu terdapat sebuah hadis yang menjelaskan kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikutnya, Nabi SAW, beliau pernah menyampaikan bahwa ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Wahai para pemuda, wahai para jomblo, wahai para duda mungkin juga termasuk. Barang siapa di antara kalian yang memang sudah mampu untuk menikah, maka lakukanlah. Sekarang kasusnya dia ada ikatan dinas. Kalau seandainya dia menikah berarti ada konsekuensinya. Bisa-bisa dia apa? Diberhentikan, di PHK. Berarti pada saat itu dia belum mampu karena sudah terikat dengan ikatan itu statusnya. Maka apa yang harus dia lakukan? Ada solusinya juga. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Maka barang siapa di antara kalian yang belum mampu untuk menikah, solusinya apa dari Nabi? Maka lakukanlah puasa, perbanyak puasa. Fa innahu lahu wija. Karena dengan puasa itu akan menjadi tameng, benteng bagi kita supaya untuk menekan tingkat hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Ya. Berarti buat teman-teman yang penempatan jauh-jauh siap-siap ya puasa Senin Kamis untuk yang laki-laki, ya kan? Untuk bapak-bapak yang ditugaskan jauh dari istri memang harus puasa, ya kan? Ada ya Pak yang jauh dari istri saat ini? Banyak. Pak Bais bagaimana Pak? Kalau Pak Ardian ada ibu ya di sini, ya.
Jadi bukan cuma untuk yang laki-laki sebenarnya, teman-teman yang cewek pun juga harus sebenarnya kalau memang ditugaskan lagi jauh, ya biasanya sih ya itu tadi saya bilang dari Bang Plat Merah, dari Makassar ditugaskan ke Ambon, ya terpaksa yang di sana nunggu, begitu nunggu, ya belum pulangnya terpaksa saya puasa dulu di sini. Ya Ustadz, selain yang Ustadz sampaikan tadi, ada beberapa hal lain lagi yang terkait dengan pintu rezeki. Memang dalam Islam dinyatakan bahwa menikah bukan membawa kita untuk menjadi kaya ya Ustadz ya. Tapi menikah adalah membawa kita untuk Allah memberikan kita di mana pintu-pintu rezeki itu akan berada, di mana pintu-pintu rezeki itu ada datang. Salah satunya tadi memang Ustadz sudah jelaskan sedikit dengan mempunyai anak. Walaupun memang sekarang lagi tren ya gara-gara si influencer itu yang bilang kita perempuan gak usah punya anak. Padahal orang tua-tua dulu mama-mama udah bilang begini, banyak anak banyak rezeki. Tapi memang kenyataan, mungkin di antara kita ada yang bersaudara lebih dari satu, yang lahir di atas tahun 80-an. Pasti, saya aja 10 bersaudara. Ya kan? Nah yang sekarang-sekarang ini yang memang tren nih, anak batas 2. Tapi belum merasa begitu satu kawin tinggal mama dan papa. Begitu satu pi sekolah jauh, mama dan papa baku mama. Mau bikin anak lagi susah bisa. Ya karena kenapa? Ya itu tadi. Ternyata bahwa anak bawa rezeki, banyak rezeki itu benar. Dan memang Ustadz sudah menjelaskan, Islam menjelaskan seperti itu. Cuman bagaimana kita yang mengatur itu semua ya Ustadz. Karena Ustadz saja anaknya 4. Oh 5. Ya, masih kecil-kecil lagi semua. Nah, gimana nih Ustadz yang terkait hal dengan bahwa pemahaman bahwa kondisi saat ini dengan kondisi yang ada saat ini, banyak orang yang berpikir saya jangan punya anak banyak dulu. 1 dikasih waktu 5 tahun baru tambah 1. Itu 5 tahun sudah cukup lama. Ada kalanya yang tunggu yang satunya sekolah baru nambah 1. Padahal kan dalam Islam ketika sudah kita dikesempatan diberikan keturunan, kita kan tidak boleh yang kayak tadi Ustadz bilang, memutusnya, membunuhnya dan segala macam. Karena dengan alasan tadi lagi Ustadz bahwa takutnya punya banyak anak, rezeki tidak datang. Allah menghambat rezeki kita. Padahal dalam Islam sendiri, rezeki itu memang ditentukan berdasarkan berapa banyak yang ada dalam diri dengan kita. Bisa 1 suami, istri, anak, berapa itu rezekinya sudah ada. Nah, terkait dengan hal ini Ustadz, ada juga yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang mau menikah punya anak banyak, kalau masih numpang di rumah mertua indah, itu yang jadi masalah Ustadz. Terutama buat laki-laki ya, kalau tinggal masih numpang di mama mantu, kayak mau pergi kantor, tinggal anak-anak, kayak kadang-kadang berat, mama mantu yang lihat anak-anak, mama mantu setua dan segala macam. Sebaliknya yang ibu-ibu juga kadang-kadang begitu, ketika tinggal dengan mertua kadang-kadang kepikirannya kayak gitu, beta mau pergi kerja dari pagi sampai sore titip anak-anak, punya anak banyak akan menjadi masalah. Nah solusi dalam Islam sendiri bagaimana Ustadz? Terutama bagi kita yang masih tinggal dengan di rumah mertua indah nih Ustadz. Kan kalau orang perbankan itu kerja dari jam 8 pagi, pulang jam 6 tuh alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kalau pulang di atas jam 6 itu astagfirullahaladzim. Iya kan? Cabinda begitu dah. Kita jaga lihat di status. Kadang-kadang status sudah sampai di rumah dan kadang-kadang status masih bergelut dengan pekerjaan. Nah inilah yang memberatkan kadang-kadang Ustadz. Kita punya saudara-saudara wanita pingin punya anak banyak, tapi membebankan anak untuk dijaga oleh orang tua. Bagaimana Ustadz dengan hal ini? Padahal rezeki Allah ditentukan juga dengan seberapa banyak keturunan yang kita miliki. Ya Ustadz. Ini kayaknya pertanyaan dari Bang Fadli semua nih. Berarti sederhananya pertanyaan pertama itu terkait dengan hukum KB ya. Ya kan? Memberikan jarak ataupun membatasi memiliki anak. Ketika dia memberikan jarak atau membatasi anak terlebih dahulu ya, karena dia hanya khawatir terkait dengan permasalahan rezeki saja, berarti itu otomatis tidak boleh dong.
Karena dia berarti meragukan siapa yang akan memberikan rizki kepada sang anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rizki kan, bukan kita, bukan kita. Jadi kalau seandainya dia hanya khawatir terkait dengan permasalahan rizki, sehingga dia pada saat itu betul-betul membatasi, tidak mau punya sama sekali keturunan, maka itu bukan merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama kita. Tapi kalau seandainya hukum KB sendiri, memang di dalamnya itu terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Tapi pendapat yang lebih kuat, ketika KB tersebut misal fungsinya hanya untuk mengatur jarak saja misalnya, maka itu masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika dia menggunakan KB tersebut yang tujuannya memang betul-betul untuk memutuskan calon keturunan yang akan dia miliki. Tidak mau sama sekali memiliki anak. Istilahnya di apa? Kalau di binatang dikebiri ya, dikebiri. Kalau di manusia vasektomi. Ya. Kecuali kapan hal tersebut diperbolehkan? Ketika mungkin ada permasalahan kesehatan. Misal dokter memvonis nih, kalau punya anak lagi, ini bisa-bisa ibu akan meninggal nih, ya, ketika melahirkan. Nah, maka pada saat itu dia mengambil mudarat yang jauh lebih kecil dibandingkan kalau seandainya dia memiliki anak dan dia yang akan meninggal pada saat itu. Maka lebih baik pada saat itu dia mengambil mudarat yang lebih kecil, keburukan yang jauh lebih kecil. Tapi kalau seandainya tidak ada permasalahan kesehatan, ya, tapi dia memang betul-betul tidak mau sama sekali memiliki anak, lantas dia batasi, maka itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Dia putus, dia semacam apa, digunting kah jalurnya kah, diikat kah. Ikat ini bisa dibuka lagi sih. Pokoknya ini yang tidak diperbolehkan alias yang diharamkan sama sekali adalah ketika betul-betul memutuskan yang tidak boleh, tidak memiliki anak lagi selamanya, itu tidak diperbolehkan. Anak baru satu, ya, atau sudah begitu sudah KB yang sing ada anak, tiba-tiba pasangan bikin hal. Lalu setelah itu misal, naudzubillah min dzalik, karena ada kasus seperti itu, akhirnya pisah nih, pisah akhirnya masing-masing dapat jodohnya lagi kan, tiba-tiba ketika mau punya anak lagi sih bisa. Ya kan? Jadi ketika kita tidak memiliki permasalahan kesehatan sama sekali, tidak boleh, kata para ulama, hukumnya adalah tidak boleh sama sekali kita memotong untuk memutuskan keturunan pada saat itu, kecuali kalau seandainya ada permasalahan kesehatan. Kenapa? Nabi SAW beliau pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, tazawwaju waduda waluda, nikahilah pasangan yang pasangan tersebut itu waduda, penyayang. Dan yang kedua adalah waluda, dan yang pasangannya itu subur. Fa inni, kata Nabi, karena sesungguhnya aku mukathirum bikumul umam, akan berbangga, sangat bangga sekali dengan jumlah umatku yang banyak. Berarti perintahnya KB, keluarga besar. Bukan keluarga berencana, tapi keluarga besar. Bang Fadli berapa bersaudara? 10. Saya 7 bersaudara, saya anak keempat. Masya Allah. Bang Fadli anaknya berapa sekarang? 4. Saya 5. Masya Allah. Jadi memang di antara sunnahnya adalah memperbanyak keturunan. Karena di antara hikmahnya juga ya, ketika kita berhasil mendidik mereka dan ternyata didikan kita pada saat itu membuat mereka menjadi orang-orang yang memang bermanfaat baik bagi agama, baik bagi nusa dan bangsa, bagi masyarakat. Pastikan mereka akan senantiasa mendoakan kita. Hatta tidak mendoakan kita sekalipun, ketika mereka memang merupakan orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, kita secara otomatis akan mendapatkan transferan pahala dari anak-anak, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Walaupun mereka tidak meniatkan kepada kita, walaupun mereka mungkin tidak mendoakan kepada kita, tapi seorang anak yang saleh paling minimal dalam satu hari pasti dia akan mengucapkan doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak kita satu ya satu yang akan mendoakan kita seperti itu. Kalau 2 ya 2. Kalau 5 yang akan mendoakan kita. Maka semakin banyak juga kebaikan yang akan kita dapatkan walaupun kita sudah berada di alam barzakh sana. Karena kenapa? Memiliki anak banyak, mereka anak yang salih-salihah semuanya, mereka akan senantiasa melakukan kebaikan, mendoakan kepada kita, sehingga kita mendapatkan
kebaikan ketika walaupun kita sudah berada di alam barzakh. Yang kedua, apa pandangan Islam ketika menikah masih tinggal di dalam rumah mertua? Ya, ini kalau ketong bicara terkait dengan hukum asalnya kurang afdal. Bukannya diharamkan, cuma kurang afdal saja. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istrimu sebagaimana orang-orang pada umumnya memperlakukan istri mereka seperti itu. Biasanya setelah menikah rata-rata apa? Orang hidup ya sudah pisah dengan orang tuanya. Kenapa sih sangat dianjurkan untuk berpisah? Untuk mencegah problem yang baru yang akan hadir antara pasangannya dengan orang tua kita. Dengan mertua, biasanya kan paling sering konflik kan dengan mertua kan. Apalagi kalau seandainya yang numpang itu perempuan, betul. Itu pasti sangat besar kemungkinan konflik dengan ibu kita. Dibandingkan laki-laki yang numpang di rumah keluarga istrinya. Itu mungkin ada, cuma ya lebih kecil lah, lebih sedikit. Tapi kalau seandainya kita terlalu lama hidup numpang dengan mertua, misalnya, itu kadang-kadang bagi seorang laki-laki ya, harga diri jadi jatuh. Ya, jadi turun. Makanya kalau kita bicara di Saudi ya, kalau di Saudi, orang-orang Saudi, itu rata-rata ketika mereka mau menikah, setidaknya harus sudah ada rumah, walaupun kontrak. Tapi rumah dan isinya, walaupun kontrak nggak apa-apa. Yang penting berpisah. Untuk mencegah jangan sampai ada problem yang baru yang terjadi antara pasangan kita, yaitu istri kita dengan ibu kita, dengan mertuanya pasangan kita ini. Sehingga itu yang paling baik. Kalau seandainya memungkinkan, tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, maka tetap coba untuk menjalin hubungan yang baik dengan sahibul bait, dengan tuan rumah pada saat itu. Ya, harus pintar-pintar cari bangun komunikasi yang baik, jangan sampai jadi hal. Kadang-kadang kalau kita numpang nih, listrik nanti jadi masalah terkait dengan pembagiannya, bayar air nanti bermasalah, nanti uang dapur bermasalah dan lain sebagainya. Jadi yang memang paling aman adalah setelah menikah pisah dengan keluarga inti kita itu, dengan orang tua kita maksudnya, atau orang tua pasangan kita pisah. Walaupun kontrak nggak jadi masalah. Kontraknya kalau di Jakarta mungkin di PIM, Pondok Indah. Oh itu mahal ya, itu mahal. Ya. Jadi itu yang mungkin lebih baik. Terkait dengan anak-anak kita sih, kalau seandainya kita numpang misal lantas dibesarkan, dididik oleh orang tua kita atau orang tua pasangan kita, kalau seandainya orang tua kita ridho, ya dikomunikasikan dengan yang baik, ya sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi pertanyaannya apakah mereka betul-betul ridho atau tidak. Lalu kalau seandainya memang mereka yang mendidiknya, ya seharusnya kita juga harusnya tahu-tahu diri. Jangan kita titip gitu aja, lantas kita tidak kasih uang untuk beli pampersnya, uang untuk beli makanannya, untuk dapurnya dan lain sebagainya, kita taruh begitu aja, janganlah. Kadang-kadang orang tua kita atau orang tua pasangan kita itu malu kadang-kadang untuk meminta. Ya. Seharusnya kita sebagai anak atau sebagai seorang mantu harusnya peka terkait dengan permasalahan ini. Kadang-kadang mereka malu. Tapi ketika kita kasih, itu rata-rata mereka tidak akan menolak. Ini menandakan bahwasanya ya namanya orang tua walau bagaimanapun mereka ingin disenangi oleh anaknya, ingin diberikan kesenangan. Dan di antara cara kesenangan yang bisa kita lakukan, bisa kita berikan kepada mereka adalah berikan sebagian uang ataupun rezeki yang kita miliki kepada mereka. Kalau seandainya dengan hal tersebut bisa membuat mereka senang, kenapa tidak? Dan mudah-mudahan dengan hal tersebut mereka akhirnya menjadi ridho. Bukan akhirnya kita, ini mama mantu paling matre, sesedikit minta uang sedikit, jangan. Ya, ya hal tersebut itu kan terjadi karena komunikasi yang kurang baik juga antara anak dengan orang tua, mantu dengan mertua misalnya. Kadang-kadang hal tersebut terjadi, wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya, terutama yang jomblo-jomblo. Makanya ingin punya tips bagaimana Ustadz supaya bisa menikah, bisa punya rezeki banyak sebelum kita sholat isya berjamaah. Ada yang ingin bertanya? Bisa punya anak banyak. Ya, kalau belajar rumus punya anak banyak boleh. Jadi Bang Fadli, kalau saya jualan produk promil itu pasti insya Allah laku.
Ya, soalnya Walaupun anaknya saya 5. nggak gunakan itu. Jangan Ustadz, yang di ujung sana juga anaknya banyak. Cuman diam-diam dia. 5 juga itu. Ya, yang ingin bertanya jamaah, mari Pak Bais. Ya, baik Ustadz. Ustadz Hussein, kalau membahas pernikahan memang menarik ya Ustadz ya. Baik yang sudah menikah maupun yang jomblo. Kalau yang menikah sifatnya refreshment. Kalau yang jomblo buat bekal masa depan ya. Gini Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Islam di dalam Islam atau tanggapan Ustadz terkait kawin lari. Mereka kawin, nikah, tapi tidak direstui orang tua. Itu bagaimana apa ya? Di dalam pernikahan mereka tuh seperti apa di Islam tuh? Apakah diridhoi karena tidak mendapat restu dari orang tua, walaupun mereka menikahnya secara sah gitu? Ya, itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kawin lari? Saya mau jawab dengan jawaban serius atau jawaban bercanda dulu nih? Bercanda dulu lah ya. Bang, abang-abang, nikah duduk saja ketung lala. Serius. Kenapa? Ini kan biasanya kan nanti apa resepsi kan tamu undangan duduk sana, kita kan duduk depan ya. Itu aja capek. Apalagi kawin lari. Kenapa capek? Ya kita kan akhirnya salaman, senyum, foto. Bayangkan, berjam-jam tuh kita foto begitu tuh. Senyum, iya. Padahal nggak disapa, iya. Kan gitu kan? Kadang-kadang, Tapi kalau ini jawaban yang serius ya, apa hukumnya nikah lari di dalam pandangan agama Islam? Restu dari orang tua. Kalau seandainya yang melakukan hal tersebut adalah anak laki-laki, secara hukum Islam tidak menjadi masalah. Ketika kita berbicara terkait dengan hukum fikihnya ya, berbeda lagi dengan adabnya. Kalau hukum fikih, seorang laki-laki dia menikah dengan wanita pilihannya yang tidak direstui oleh orang tuanya, baik orang tua laki-laki, ayah ataupun ibu, maka status pernikahannya tetap sah. Tapi tetap kurang baik lah, kayak semacam nggak punya adab gitu loh. Semacam nggak punya adab. Kenapa sah? Karena ketika seorang laki-laki menikah, dia itu tidak membutuhkan wali. Beda lagi halnya dengan seorang wanita. Wanita kalau dia itu nikah lari, kawin lari, maka status pernikahannya tidak sah. Karena siapa yang akan memberikan hak wali kepada dirinya? Kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah seseorang, maksudnya seorang wanita, kecuali dengan hadir seorang wali dan 2 orang saksi laki-laki yang adil. Siapa yang akan memberikan wali kepada dirinya? Dan wali itu kan harus apa? Berurutan kan? Siapa yang memberikan wali pada saat ini? Ayah kan? Ayah kan? Ayah kandung. Kalau tidak ada ayah, siapanya? Bisa saudara laki-laki yang kandung ya. Atau kalau tidak siapa? Paman. Tapi paman dari pihak ayah, bukan paman dari pihak ibu. Makanya di dalam bahasa Arab, paman dari pihak ayah ataupun ibu tuh bahasanya beda. Dari pihak ayah disebut amun. Makanya di Indonesia biasanya disebut ami. Ami. Ami Dola, ami Uceng, ami Acang misalnya. Tapi kalau dari pihak ibu, paman dari pihak ibu bahasa Arabnya adalah khal, jadi khali. Kalau orang Ambon kadang-kadang jadi hal. Hal fulan, hal dola, hal Ahmad, hal ye misalnya. Itu dari khal. Kenapa ada perbedaan? Untuk memastikan siapa yang berhak menikahkan menjadi wali begitu. Jadi kalau wanita itu tidak bisa sama sekali. Berarti apa yang harus dia lakukan? Ya, walau bagaimanapun minta restu dari kedua orang tua kita. Jalin komunikasi yang baik dengan orang tua kita. Jangan sampai kita menikah dengan pasangan kita tapi orang tua kita tidak ridha. Gitu loh. Itu yang kita khawatirkan kalau seandainya orang tua kita tidak ridha. Kenapa?
Karena dalam sebuah hadis misalnya, Nabi pernah menjelaskan bahwa doa yang dipanjatkan oleh seorang ibu kepada anaknya, itu sama halnya seperti doa yang dipanjatkan dari Nabi, oleh Nabi kepada umatnya. Pasti dikabulkan. Khawatirnya memang sah mungkin pernikahan kita, tapi tiba-tiba keluar sumpah serapah dari mulut ibu kita. Bagi laki-laki terutama ya, keluar sumpah serapah. Beta sumpah mudah-mudahan osis yang punya anak. Misal. Dan saya pernah mendapatkan kasus seperti itu nyata. Laki-laki nih menikah dengan pasangan pilihannya sendiri, tapi orang tuanya, ibunya pada saat itu tidak setuju. Tapi tetap menikah, ya sudah menikah. Walaupun sang ibu pada saat itu akhir masih semacam memendam rasa kesal, tidak terima. Tapi keluar dari mulut lisan seorang ibu pada saat itu sumpah bahwa saya didoakan tidak memiliki anak dan sampai saat ini tidak memiliki anak. Sampai saat ini tidak memiliki anak. Kenapa? Keluar ucapan dari mulut seorang ibu terhadap anaknya sama seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada umatnya. Ibu kepada anaknya sama seperti Nabi kepada umatnya. Jadi walaupun sah misalnya bagi laki-laki tidak mendapatkan restu dari orang tuanya sendiri ya, dan tidak membutuhkan hal tersebut secara fikih, tapi adabnya adalah tetap minta izin kepada orang tua. Dan orang tua juga seharusnya harus bijak ya. Memang orang tua itu memberikan arahan, tapi yang akan menjalani pernikahan ya anak kita. Kita hanya bisa memberikan arahan saja, masukan saya, dan kita doakan yang terbaik kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, yang terkait hal ini misalnya, terkadang ada wanita dia minta karena ayahnya tidak memberikan restu, dia minta ke adik atau kakaknya ayahnya. Kadang-kadang mereka tuh kasih restu, diam-diam mereka kasih restu. Kamu nu kawin nanti beteng wali. Tidak bisa. Tidak bisa, harus dari ayahnya, bapaknya. Selagi ayahnya masih ada, maka ayahnya. Atau misalnya ayahnya tidak mau dan ayahnya akhirnya mewakilkan kepada, misalnya kepada adik kandungnya misalnya. Adik kandung ayah berarti paman perempuannya. Yang penting dia sudah mewakilkan. Jadi status ayahnya pada saat itu tidak mau hadir saja dan dia sudah mewakilkan kepada. Tapi itu harus ada lafal kan Ustaz? Iya, harus diwakilkan, dilafalkan begitu. Saya wakilkan hak wali ini kepada Anda untuk menikahkan anak saya misalnya. Kadang-kadang kan begitu. Iya. Ada kejadian sudah nanti ini om lah, om yang kasih. Jadi selagi masih ada ayah tetap harus minta izin, walinya itu dari ayah. Kalau ayahnya tidak bisa datang karena kesal misalnya dengan pilihannya, tapi berarti harus minta izin bahwasanya ayah tersebut mewakilkan ya hak walinya itu kepada adiknya atau kakaknya yang laki-laki ya untuk menikahkan keponakannya berarti. Allahu a'lam. Masih ada jemaah yang ingin bertanya? Ya, makasih. Izin Ustaz mungkin melanjutkan. Ini kalau case-nya itu perempuannya mu'alaf dan dia mu'alaf itu tidak direstui sama pihak keluarga, itu kira-kira pandangan Islam seperti apa? Untuk menikah? Iya. Oh, untuk menikah. Siapa yang mau menikah dengan mu'alaf? Case-nya iya. ada. Bagaimana dengan seorang wanita yang mu'alaf baru masuk Islam, siapa yang menjadi wali menikahkan dirinya pada saat? Jawabannya adalah wali hakim. Ya, jawabannya adalah wali hakim. Siapa wali hakim di sini? Ya, perpanjangan tangannya adalah KUA. Berarti yang menjadi wali bagi perempuan tersebut mu'alaf itu adalah KUA di sini. Gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, restu dari orang tua. Ya, sebenarnya secara hukum ya tidak butuh juga, tidak harus. Karena beda keyakinan ya, beda keyakinan. Masih ada lagi? Ya, kalau memang sudah tidak ada lagi, kita akhiri pengajian kita di malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.